RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News, tentang berita terlengkap dan terkini di seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Teman terbaik kamu kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa? RRI Digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini,
adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional lebih dari 71 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS. Jai rima bukonu masaro ku kaparisa iya je bawa ku ngainu ku kajalai Tena tojeng lah busuk na kurapi kunawa-nawa kuleba nganu tulikusa salah mamo Mingkaji boli mikama kaku sambaran tong mami sarengku tosing lebat garising limangku ya salam rewasana nabatu panguranginu
anomalia teatoma la sicini. Kena togeng la busukna kurapi kunawa-nawa. Taliku selamamu. Kaji boli mi kama naku sabaran to mami saring ku to sing li pagari silimangku dia salah rewasana ngabatu pangupranginu ya toma masiji. Ini hujan atau gimana ya? Hujan ya? Hujan di luar? Oh oke, hujan. Oke. Kalau gitu kita sahabat budaya lanjut lagi ya untuk lagu berikutnya. Nah, silakan ditebak-tebak dulu ini kira-kira suaranya siapa ya. Nah, ditebak-tebak dulu, nanti setelah itu baru kita bincang-bincang dengan dua narasumber kita siang hari ini. Boleh kama ku makale-kale ku tete simpunan nyawaku lan ribungan ulamungan riatinku sayang bunga nupat jari racun jipale. Pea mako sabuki arengku atinku lebak mi kujoli reran simpuna nyawaku laku kalimbuki laku eran lingka mangerian jam. Sangka tojemi gaunu salanu mangerinake boli kamami kalengku tala sama kale-kale ku teteng rera nya
Rera simpuna nyawaku, laku kaling bukit, laku era lingkah mangerian sangka tojimi gawunu salanu mangerinake boli kamami kalengku tala sama kale-kale kutetesi Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sudah dengar suara merdu dua narasumber kita siang hari ini? Langsung saja kita sapa dulu mereka. Ada Kakak Swida, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih. Abang Enal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bung Richard. Oke, terima kasih sudah hadir ya di Perompak dari Makassar ini, luar biasa sekali. Oke. Nah, Abang Enal boleh cerita tadi lagunya judulnya apa tadi? Lagunya? Apa tadi judulnya tuh? Apa ya? Apa sih tadi lagunya? Lagunya Iwan Tompo. Iya. Bagar Silimangku ya. Iya, bercerita dengan lagu tadi ini Lek Garis Silimangku. Iya. Itu artinya dalam bahasa Indonesia itu sudah garis tangan saya. Sudah takdir begitu, sudah garis tangan saya itu Lek Garis Silimangku. Berarti sudah takdir kita ketemu Takdir, hari ini. Iya. Itu kalau karena ini lagu Makassar tadi ya? Ya, lagu Makassar itu oke. ya sudah garis tangan saya itu. Itu Lek Garis Silimangku. Ya begitu. Apa sih apa tadi judulnya? Boleh makan kuma kale-kale. Kalau pengertiannya barangkali itu mendingan saya sendiri saja daripada memikirkan seseorang. Begitu. Boleh kamu kali-kali. Oh begitu artinya. Aduh, saya tadi kayaknya lebih apa namanya? Lebih merdu kalau misalnya kakakku yang nyanyi tadi lagunya, aduh sampai sampai masuk ke hati gitu. Oh begitu ya. Oh berarti artinya biarkanlah aku sendiri. Oke. Bang Riza kalau saya tadi menyanyi itu kayaknya kayak terganggu di telinga, jadi saya kurang konsen ya. Tapi justru bagus. Nah di situ lah lihat profesional seorang penyanyi. Kayak putus. Musik tuh. Betul. Iya. Sampai aku bilang, oh ini ternyata ada jam terbang ya. Iya, saya kan begitu kan kita lanjut aja, enggak usah kita memprotes, tetap harus kita ya. Jadi memang sahabat muda, memang abangku yang satu ini memang kalau berbicara jam terbang menyanyi itu udah kemana-mana ya. Paling jauh di mana? Paling jauh sempat nyanyi di mana, Bang Enal? Maksudnya lagunya nyanyi kan? Nyanyi ya. Iya. Nyanyi. Tempat yang paling jauh. Oh paling jauh saya menyanyi baru-baru ini di Sopeng. Oh di Sopeng. Iya di Cabenge. Dalam rangka? Dalam rangka ada keluarga di sana menikah dan di sana dia punya elektron juga, orang hebat juga dia punya elektron, jadi dan memang kebetulan ya, saya sekeluarga juga termasuk yang sering menyanyi di sini, namanya Haja Andi Junaida. Itu kakak sepupu dengan Ibu Andi Nuraini, dan memang dia semuanya ada pimpinan elektron dan seorang penyanyi dangdut. Nah, sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, sahabat muda, hari ini kita akan membahas mengenai Si Gajang Laleng Lipa. Nah, memang Abang Ena memang keluarga penyanyi kah? Kalau saya kalau namanya keluarga penyanyi cuma
keluarga saya rata-rata pintar nyanyi, ya bisa menyanyi. Bisa menyanyi. Tapi Berarti bukan. memang Abang Enal dari kecil memang sudah menyanyi. Iya, dulu saya memang sering ikut sama kakak yang namanya Haji Andi Juneda yang sering datang ke sini. Oke, iya. Karena dia seorang penyanyi dangdut dulu di Alwatan. Ya saya sering ikut-ikut, tapi waktu itu saya tidak tahu lagu dangdut, lagu pop kalau saya menyanyi waktu itu. Nanti ya masih kalau saya ikut dulu di situ lagu-lagu pop aja. Padahal ini yang sering datang ke sini sehari minggu itu Haji Andi Juneda itu sudah senior. Kakaknya juga Ibu Nur Aini. Itu juga. Ya penyanyi, dia memang guru vokal. Oh, waduh. Iya. Kalau Kakak Swida sendiri memang dari kecil memang sudah suka menyanyi? Ya, cuma kalau saya dari kecil ya enggak juga, waktu masih sudah remaja. Oh, sudah remaja baru. Iya. Baru oke, saya sadar bahwa ternyata saya menyanyi. Apakah memang maksudnya mama papa turunan keluarga penyanyi juga atau bagaimana? Boleh cerita Kakak? Kalau tante ya rata-rata juga pintar menyanyi. Malahan juga ada yang pintar itu keluarga sepupu bapak itu pintar membiola. Iya. Oh, oke. Berarti memang Kakak Wida sama juga Abang Enal memang dari kecil memang sudah keluarga seni ya? Iya. Oke. Tapi rata-rata itu saya punya tante pintar semua menari. Pintar menari. Nah, itu kan seni juga ya. Iya. Oke. Nah, mudah-mudahan ada waktu nanti kita mau kasih kejutan buat sahabat budaya. Kakak Wida nih kalau asli dari Makassar ya? Campuran juga, campuran. ada Bugis Bone. Bugis Bone. Tapi kalau lagu Ambon, lagu Manado, oh hebat. Mudah-mudahan sebentar beliau mau ya. Mudah-mudahan mau, kita lihat ya. Iya. Ini sudah ada telepon. Ada telepon. Iya. Nah, sahabat budaya. Oke, kita tahan dulu teleponnya. Nah, ini kita akan membahas mengenai si gajang lalang. Si gajang lalang tarung lipa. Oh, boleh cerita dulu, ini. Nah, sebelum kita terima telepon, Tabe. Itu kita terima dulu ya? Enggak, biar Aswida dulu. Boleh, silakan Kakak Wida. Kalau itu si gajang lalang lipa, ceritanya itu tradisi. Perkelahian yang tidak menyelesaikan, tidak selesai konfliknya itu. Dalam mufakat tidak ada penyelesaian, maka dijadikanlah pertarungan. Siapa yang menang, kalau yang kalah ya dua-duanya mati. Dan yang pihak yang kalah tidak bisa ada rasa dendam karena di sini kan dua keluarga konflik di sini. Ataukah ceritanya siri, ataukah ada penyelesaian apakah itu sengketa yang tidak bisa diselesaikan, maka terjadilah sarung lipat, duel maut yang berujung dengan badi. Dan begini saya potong sedikit bahwa kalau Ibu Aswida ini kan dulu di SMKI, di SMK itu 4 tahun ya. Di sana dia jurusan teater dan dia di sana dulu pernah dia memperagakan di teater itu. Pernah dia si gajang lipa. Iya, jadi bisa dia bahas makanya mungkin dia bisa ceritakan lagi selanjutnya ya. Karena pernah dia di teater, karena orang teater itu pintar drama dia seni tari juga. Berarti misalnya begini, ada sebuah peristiwa atau ada sebuah masalah. Iya. Terus tidak bisa diselesaikan. Kita datang dengan musyawarah. Kita datang dulu sama-sama. Antar keluarga biasa itu. Ada konflik ya. Sudah berbagai macam cara. Iya, tidak bisa diselesaikan. Tapi akhirnya terjadilah duel. Duel mat dalam sarung. Dalam sarung itu tidak bisa dia mundur. Pas dia bertarung. Pakai apa ini Kak? Pakai badi. Jadi siapa yang meninggal atau keduanya meninggal atau satu orang meninggal, jadi pihak kedua pihak lawan di sini harus ada yang menyaksikan. Jadi umpama yang satu yang meninggal, keluarga yang satu ini yang hidup dia tidak bisa ini yang lama yang meninggal ini tidak bisa dendam karena sudah ada penyelesaiannya di sini. Oh, oke. Berarti akhirnya harus diselesaikan dengan cara itu. Iya, dengan bertarung dalam sarung. Satu-satunya cara karena sudah tidak ada cara lain lagi. Iya. Nah, kita terima telepon dulu. Iya, assalamualaikum. Halo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana Ki? Selamat siang. Oh, Deng Liwan tahu. Saya kira Om Jono. Deng Liwan. Abang Jono tahan sebentar ya. Kita ke Deng Liwan dulu, Tabe. Silakan Deng. Iya, bagaimana kabarnya yang bertugas? Kabar kami di sini sehat-sehat dan bahagia. Ya, kenapa begini suara ini di monitor ini? Tapi kami dengar jelas ini, Daeng. Nah, silakan. Hari ini kita bahas mengenai si gajang ya. Iya, si gajang lalang lipa. Oke. Atau tarung lipa. Ya, oke, tarung lipa. Silakan. Mau memberikan pendapat atau mau cerita boleh silakan.
Kalau saya pendapat saya itu pendapat saya ini malah Sarul Lima nih. Iya. Itu artinya itu bagaimanapun saya aja barusan dari dengar ini. Saya barusan dengar ini karena saya juga selagi orang Makassar, materi ini sangat-sangat bagus ini dibawakan ini oleh Bumina ini. Tapi sekarang itu kalau anak-anak sekarang itu mau bicara itu tidak pedulikan itu. Kalau orang-orang dulu, kayak orang-orang tua kita dulu itu barangkali apa kita pakai, tapi saya dapat sekarang bagaimana? Ya saya tahu kalau anak sekarang itu tidak dapat dan masih pakai itu bagaimana? Itu saja kerja. Halo. Oke. Ya, itu saja. Iya, terima kasih Deng Liwa. Iya. Ya, selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Oke, Abang Jono. Selamat siang. Selamat siang. Silakan. Iya, assalamualaikum Mas Wida, Zainal. Waalaikumsalam Mas John. Ya, ada hujan-hujan nih. Iya, hujan. Hujan-hujan di Makassar. Kalau di Liwang itu biasa dia itu lakukan si gajah lalu kelambu. Iya. Si gajah lah. Betul. Dalam kelambu itu biasa dilakukan di Liwang. Iya. Ya toh. Kalau ini si gajah lalu lipat. Kenapa itu dulu ada? Itu adalah bentuk penyelesaian sebuah masalah. Kan itu dulu belum ada polisi, belum ada yang tentang hukum, orang tahu. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu tadi. Iya, bertarung dalam sarung. Iya, bertarung dalam sarung itu. Baku tikam dalam sarung, bahasa Indonesianya lah. Si tobot lala lipa. Si tobot lala lipa kalau dia itu. Bahasa itu ada judul film dulu di Makassar. Iya, sudah diangkat itu. Iya ada itu. Dan ini memang sudah bukan barang baru ini dari Liwang. Ini sudah lama. Ini tradisi ini sudah lama. Iya, kita tidak tahu juga pada tahun berapa ini kejadiannya. Tapi konon katanya itu di zaman kerajaan kalau tidak salah itu. Pokoknya sebelum Indonesia berbentuk republik. Iya, betul. Belum sebelum kemerdekaan. Iya. Itu waktu itu segala masalah itu kalau tidak bisa diselesaikan dengan masalah secara duduk bersama musyawarah, itu tadi. Iya. Tidak ada penyelesaian. Penyelesaian itu mungkin dibilang paling adil lah. Ya kan pada waktu itu, apalagi kalau ini kan mengenai siri dan sebagainya. Kalau mengenai siri orang dulu rela mati. Ya, betul. Iya, rela mati demi itu. Jadi ya sekarang sama keluarga. Bersama keluarga ya diutus masing-masing utusan. Siapa dianggap paling ngaruh di situ itu yang diutus. Iya. Yang diutus dan ditentukan harinya kapan berlangsung ya, dan dalam sarung betul-betul itu kekerap dalam sarung supaya tidak ada yang lari. Gitu. Jadi siapapun yang mati di situ tidak akan banyak menuntut. Iya, tidak bisa. Tidak bisa menuntut, tidak bisa. Itu sudah dianggap selesai. Dan itu tidak lagi dendam di situ. Tidak ada dendam. Ya sudah mati, ini lagi tidak bisa. Ini kan sudah kesepakatan. Itu adalah sudah itu paling adil lah. Kerajaan satu-satunya penyelesaian di sini. Iya, tapi itu kelemahannya ini sebenarnya si gajah lalu lipa itu adalah kita tidak tahu siapa yang benar sebenarnya. Karena belum tentu yang mati itu adalah yang salah. Iya. Ya, dan itu yang menang itu adalah yang benar. Tapi inilah salah satu jalan yang mereka lakukan supaya mereka ini adil inilah. Tapi kan kita tidak tahu siapa yang salah, siapa yang benar, ya kan? Tidak ada di situ jalannya. Tapi itu kelebihannya itu kedua belah pihak itu dia mau menerima secara sportif. Tidak ada dendam ya. Tidak ada dendam itu. Kalau di sini sekarang
sudah dikalami di pengadilan masih lanjut lagi. Ya toh? Banding. Banding lagi. Kasasi lagi. Ini habis uang. Iya. Kalau zaman dulu Mas Joni ya langsung aja to the point. Kalau zaman dulu, kalau sudah selesai. Tidak ada lagi. Tidak ada mau banding apa dan sebagainya. Tidak ada lagi. Kita nanti terungulan deh. Ya toh? Tidak ada. Dia menerima secara sportif. Sekarang tidak. Sudah kalah nih, sudah apa. Atau mungkin sudah salah, masih ngotot. Iya. Dia masih ngotot. Jadi betul itu Mas John bahwa tradisi yang kita bahas pada siang hari ini, Siga Jalan Lipa itu memang ada ya dari dulu sebelum. Ada. Tapi orang tidak tahu tahun berapa. Ya, itu pokoknya sebelum ada Indonesia. Iya. Jauh sebelum ada Indonesia itu. Karena itu kan belum ada namanya masih pakai hukum adat lah. Oh iya, waktu dulu begitu kalau dulu, masih hukum adat ini. Iya. Ada namanya pemerintah yang resmi waktu itu. Iya, kenapa sekarang itu sudah tidak lagi? Karena ada yang polisi. Iya. Ada penegak hukum. Kalau ada masalah ya bawa ke situ. Iya, betul. Kalau dulu kan tidak ada, mau dibawa kemana? Oh jadi ini saya bertanya perbedaannya ini Mas John bahwa zaman sekarang dengan zaman dulu sebelum ada terbentuk Republik Indonesia, belum ada pemerintahan ini, kalau ada masalah begitu ya diselesaikan dengan cara yang begini ya Mas John ya? Iya, tapi kan tidak semua daerah juga sama anunya. Tidak semua daerah, masing-masing kalau dalam bentuk kerajaan masing-masing kan ada hukum adat namanya di tiap daerah. Sama dengan di Kajang kan? Iya. Curi itu kan ada dites. Iya. Kalau tidak mau ngaku dites namanya itu linggis. Kalau dia betul-betul pasti dia terbakar ke tangannya kalau dia yang bohong. Ambil tapi dia tidak mengakui. Kalau dia bohong ya. Iya. Nah inilah kalau dia Bugis dulu, ini salah satu cara untuk menyelesaikan dianggap adil oleh waktu itu oleh masyarakat. Ini tadi Siga Jalan Lipa untuk menegakkan namanya siri. Benar. Tapi kita itu tadi saya katakan bahwa kelemahannya ini kita tidak tahu siapa yang salah, siapa yang benar sebenarnya. Iya, betul. Karena belum tentu yang mati itu yang salah. Karena tidak diproses melalui hukum ya. Tidak. Iya, tetapi itulah kelebihannya. Ketika misalnya sudah mati satu, ini semua pihak bisa menerima dengan lapang dada dengan sportif. Ya dengan ikhlas ya. Tidak dendam. Kalau sudah selesai. Iya. Tapi kalau sama kuat misalnya, tidak ada yang mati. Mereka kan membicarakan itu, dia menerima semua itu keputusan itu secara sportif, tidak ada lagi masalah. Iya. Itu. Jadi beda sekarang. Sudah kalah, sudah salah, masih lanjut. Masih tetap ngotot. Iya, masih ngotot, tidak mau mengaku salah. Usur ki. Itu sekarang. Orang dulu belum ada hukum yang mengatur, tapi mereka itu sportif. Iya. Mau menerima kekalahan. Apa yang sudah disepakati, mereka akan menerima itu hasilnya. Sekarang tidak, memang beda lah. Contohlah orang dulu lah. Kalau memang ya terima sebagai sport lah. Betul. Ya, kan? Makanya dulu kan rukun-rukun ya. Iya, rukun-rukun mah. Iya, orang tua kita dulu betul-betul tidak ada baku bombe-bombe. Jadi kalau disapu halamannya bukan halaman rumah Tohu. Iya, semuanya. Semua disapu, betul. Iya, sekarang udah kalah. Tidak mau menerima kekalahan, dendam lagi. Itu dendamnya itu. Tapi kalau dendam tuh maksudnya tiba-tiba hatinya berubah, dia bawa contohnya bagaimana? Lain halnya itu. Lain hal juga. Iya, itu apa namanya? Colek-colek dulu yang di sana dulu. Siapa tahu. Nggak tahu monitornya atau tidak ini. Iya. Ini Kak, minggu dicolek ini nanti berdarah kayak nanti dicolek. Siapa tahu hari Minggu tahu datang. Tiba-tiba hari Minggu datang. Jadi sabun colek. Sabun colek. Jadi itulah Siga Jalan Lipa itu tradisi. Di Bugis Makassar itu dalam hal menyelesaikan setiap masalah. Itu apalagi menyangkut siri. Itu memang kalau Bugis Makassar menyangkut siri, apapun risikonya dia lakukan. Tapi itu tadi karena sportifnya itu apapun hasilnya dia akan terima dengan sportif juga. Gitu. Jadi ini yang patut kita contoh itu rasa sportivitasnya lah. Yes. Ya kan?
dia mau menerima sebuah kekalahan dan dia juga mau menerima sebuah keputusan. Dia itu seperti itu ke masyarakat dulu lah. Jadi mudah-mudahan ini, dan sekarang ini sudah tidak ada baterai, tidak ada lagi sekarang karena sudah ada diisi, ya kan? Karena sudah ada kondisi hukum adat, jadi tidak berlaku lagi. Seperti itu. Begitu kira-kira lah. Mau menyanyi? Kalau sekarang itu bukan lagi si Gajah Leli, Pak. Si Gajah Kelambu. Si Gajah Kelambu. Dengar itu Negriwang, itu pembahasannya Mas Jono Negriwang. Iya, ini Leli selalu melakukan ini si Gajah Leli, Pak. Ini Kak. Jadi ini masalah Negriwang, masalah zaman dulu. Nah ini selalu ada. Ini ada film-filmnya juga dibuat oleh. Sudah diangkat layar lebar. Sudah diangkat banyak. Cari di YouTube ada itu. Lebih apa? Ya kan. Jadi mudah-mudahan ada pernah mengalami, tapi. Jadi sekarang jadi si Gajah Jalan Lipa itu jadi seni pertunjukan sekarang. Iya, itu sekedar seni pertunjukan. Kalau ada acara-acara untuk hiburan kan, untuk mengingatkan kembali bahwa pernah ada ya. Siapa tahu nanti ulang tahun RRI nanti bisa ditampilkan. Iya, tapi jangan pakai badi asli. Badi kayu, siapa yang bawa badi asli? Badi asli pakai. Jangan. Badi anu bilang kita badi anu lah, badi kayu lah. Yang palsu toh. Dari plastik. Iya, sama dengan itu. Sama dengan Angaru kan? Banyak Angaru. Tapi kayaknya lebih seru yang ini, yang si Gajah ini bagus sih nanti kalau di host di RRI. Iya bagus sebenarnya dipentaskan ini. Iya. Kalau saya mau saya kalau perempuan lawanku. Kalau laki-laki tidak mau aja. Padahal satu saat. Mau masuk ini Haji Marsuki. Ini juga pengalaman ini si Gajah Kelambu ini. Iya. Mungkin ada pengalamannya juga pernah di kampung terjadi sesuatu. Terima kasih. Iya, sama-sama Mas John. Terima kasih Mas John. Oke, sama-sama. Selalu lanjut semua. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibuku. Selamat siang Bu. Abang bahaya. Dalam kelambu atau dalam karung? Iya. Siapa tadi kita mau ini berperan nanti untuk si Gajah ini nanti di Uhud. Oh. Satu sarung saya. Oh begitu. Sempit nih, sendiri Kak Sadi yang sempit. Iya betul. Kalau berdua. Apa kalau berdua sama bapaknya Haipa? Istilahnya betul-betul Pro 4 mengangkat yang terus terang saya lupa nanti saya lihat di grup ada dulu cerita begini. Si Gajah Lali sama Dato toh dalam dulit orang begini dan sempat dia ikut juga terlibat yang begitu-begitu. Tapi orang dulu kan punya ilmu kebal. Iya betul, punya ilmu kebal. Saya punya Dato itu terus terang enggak bisa kena benda tajam. Dia salah satu yang di jejer itu yang korban 40.000 jiwa. Tapi dia lolos sendiri. Karena pintarnya dia mengakali itu tentaran, jadi nggak ditembak. Tapi dia merokok sambil merokok. Dia ya, ceritanya dia pribadi dan teman-temannya yang hidup bilangnya memang Dato begitu. Dan waktu dia mau meninggal itu dia kasih keluar semua itunya Pak Sena. Maksudnya yang di badannya tuh. Sebelum dia mau meninggal sebulan sebelum dia meninggal keluar semua itu yang dia pakai. Orang dulu itu banyak sekali ilmunya, ilmu kebal, ilmu apa, menundukkan wanita apa semua ada ngasih nih. Kalau jadi bagi kami di suku Ambon tuh namanya Pakatang. Jadi untung sekarang itu Pak Enal dengan Bu Asvinda ndak ada itu yang begitu-begitu toh ndak ada. Dan mungkin tidak di salah satu peninggalan orang tua dulu yang tidak dilestarikan yang kayak begini karena bagaimana tapi kalau Ani Buner ilmu kebal itu memang kurang nih juga tidak ada nih yang pakai ilmu kebal. Tena mau nak baraka itu ilmu apa senal di? Iya betul. Kalau kan, sekarang
segala sesuatunya itu mereka meyakini, jadi berkah buat dia. Berhasil Ki, kalau anak-anak sekarang dikasih tahu apa itu, jadi hilang mi, pudar mi, tidak segala sesuatu itu yang kita tidak yakini mi, tidak baraka, kayak orang Makassar bilang tena mau baraka. Nah, jadi memang dulu itu yang namanya begini-beginian untuk menguji Tommy nyali, memperlihatkan kehebatannya dan harga diri. Apalagi kalau yang disinggung itu yang secret. Nah, sudah mi, baku tarung mi di dalam itu. Tapi kadang tuh ada tong yang kena, ada todong yang tidak. Maksudnya yang tinggi baku dapat tong yang satu hebat, satu tidak, walaupun ada ilmu kebalnya. Tembus tonggi biar dia ada ilmu kebalnya, dan saya percaya tuh ilmu kebal ada karena saya melihat sendiri di iris-iris tangannya, enggak seperti sekarang itu yang biasa di TV itu apa itu tukang sulap itu di iris-iris enggak teriris, itu ada trik-triknya. Kalau orang dulu memang betul-betul iya di peluru juga enggak kena. Betul. Saya lihat itu di kakinya dato, bekas apa ini Teta, adalah bekas peluru lewat lewat tindak tembus di mere. Haji Marzuki sudah tembus di mana, dan tembus di tembok. Haji Marzuki juga sudah ketok tok. Ya paling Haji Marzuki mau masuk ke Haji Marzuki. Intinya begini, saya cuma bilang mudah-mudahan enggak juga pudar, ya cocok lah kalau nanti ulang tahunnya RRI diangkat, dipentaskan biar anak-anak kita, supaya adik-adik kita yang umurnya di bawah kita bisa melihat. Apalagi kalau RRI kan dilihat semua senusantara. Kalau di Makassar itu, di Bugis Makassar itu ada tradisi, ada yang kayak begitu. Bagus di Bung Richard. Nah, mudah-mudahan jadi usulan nanti. Ada yang mau, biasanya yang bisa itu orang-orang dari seni memang. Bisa dia pentaskan yang begitu. Kalau orang yang tidak biasa juga kan enggak mungkin. Dibuat kayak tari-tarian ya. Persembahan seni. Pada kenyataannya dulu kan dia tidak menari, betul-betul dia bertarung di dalam. Saya tidak bisa bayangkan itu kayak bagaimana gerakannya karena sarungnya itu tidak bisa lari karena dalam sarung. Iya, dalam sarung. Sama aja kalau kita di Pak Baji kan dia. Iya, dikasih masuk dalam sarung. Itu ya Ibu Harsina salah paham, dia pikir yang mau dibahas ini tentang Pak Bajikan. Jadi saya marentong ini Ibu Harsina pun Pak Bajikan jawab pengantin pria dengan wanita dikasih masuk dalam sarung. Begitu. Ya, mudah-mudahan dia bisa tembus tawa karena dia mau mengetahui lebih jelasnya supaya enggak dibilang sota. Tunggu nanti saya dalam sarung Ibu Harsina. Kalau dalam sarung masih undang semua. Iya. Iya segera. Amin. Oke. Mana saran ini pas? Tok. Mana saran? Mana bisa saran? Ada Ji. Menunggu kalau enggak apa-apa Ji. Iya, makasih. Iya sama-sama Ibu Niat. Iya, sehat-sehat berdua. Masuk Meki Pak Marzuki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ayah Haji, ada di bawah sarung. Saya sudah menunjukkan 5 menit 46 detik. Ya, saya cuma mengambil. Banyak di sarung tak? Ada di sarung. Banyak sarung tak kan? Banyak sarung tak? Begini, biarlah dulu saya berbicara. Ini ketika tema ini diangkat, saya berpikir kira-kira apa manfaatnya. Ya, itu yang saya pikir. Lalu apa ya? Saya mendapat jawaban dari pengalaman saya sendiri. Karena ini ceritakan dari dulu, dari orang tua. Orang tua saya itu lahir tahun 1914. Lalu dia cerita. Jadi peristiwanya waktu itu saya tanya, siapa nama orangnya? Cuma ada. Iya. Satu hal bahwa peristiwa ini terjadi karena mereka itu tidak mau dianggap piloreng. Tahu itu piloreng? Artinya apa itu? Penakut. Penakut. Laki-laki Bugis Makassar jangan penakut. Iya, jangan penakut. Gimana pun kau berada, tetapi dalam peristiwa apa? Kalau kau salah ya gak bisa, makanya jangan.
Kalau kau benar tidak ada. Iya. Habis. Itu prinsip. Ya toh? Penakut, ya kita juga penakut membuat ketidakbaikan. Penakut jadi koruptor, begitu juga masuknya nilainya itu. Iya. Penakut jadi pencuri dan seterusnya. Itu pilorong. Apalagi kalau kita dikejar, tidak ada. Apalagi kalau kita benar. Itu intinya. Yang kedua, ini kekuatan single ini. Head to head. Jadi apa artinya kalau kita nilai ini kita ambil sekarang, itu orang-orang yang begal, malu kau itu. Ya kan? Iya. Kau begal-begal orang, kau satu rombongan, baru yang kau begal untuk kau laki-laki. Satu orang. Kadang Kau begal perempuan. perempuan. Di mana harga dirimu itu? Kamu bukan laki-laki, setan itu. Untuk saya bukan polisi, kalau saya polisi habis kau. Itu prinsip. Iya. Nah, di seluruh belahan dunia ini banyak orang yang mempunyai jiwa kesatria. Iya, kalau kita bicara sejarah. Maaf saya melencet sedikit, masih ada 2 menit. Mungkin Anda pernah baca namanya Gladiator di Roma. Oh iya. Di situlah munculnya boxer. Pernah nonton filmnya Gladiator? Iya. Itu satu-satu. Iya. Badannya dipakai baju besi, Betul. tangannya logam. Siapa meninggal, no problem. Tapi ini persoalan gini, tontonan raja dilarang. Iya. Gladiator. Di sana juga di Roma. Pokoknya di belahan bumi ini banyak orang-orang kesatria. Ya. Sayangnya sekarang banyak orang yang tadi berjiwa bukan kesatria. Kalau kita benar tidak ada tawaran. Itu prinsip. Jadi sambil satu hikmah yang kita jadi piloreng. Kalau kita berkelahi boleh satu-satu. Jangan. Ini ada cerita anekdot. Dia katanya karate dan 4, ya. Tapi satunya dan kawan-kawan. Itu dia. Jadi nilai-nilai keberanian ini perlu kita tanamkan kepada anak cucu kita. Apalagi kalau kita berada dalam pihak kebenaran, tidak ada tawaran. Jatuh pinaduan itu. Iya. Tapi nilai ini kita bawa dalam kehidupan yang benar, yang kau salah. Kalau kau salah tidak bisa. Makanya jadi halal dirimu. Kamu berjalan dalam kebenaran. Itu prinsip. Berbanyaklah teman. Siapakah tahu, siapakah berhenti. Ya, pakai ingat. Bersaudara. Ini yang dipegang. InsyaAllah kedepannya Makassar akan maju lagi. Mungkin ini yang saya dapat bisa sampaikan. Tomar, mohon maaf mungkin yang lain bisa menambahkan. Tapi pandangan saya demikian. Karena dicerita memang turun temurun dari nenek kita dahulu. Pantang menyerah satu persatu, tidak pilih orang, dan kalau mau ditarik sekarang tidak bisa itu ditarik sekarang, karena kalau kau mau begitu diambil ke polisi. Ya kan ini kan kriminal, tidak bisa. Tapi paling kalau anda mau begitu bikin perjanjian sama cerai, tidak ada yang melarang. Tapi sekarang tidak boleh, tidak ada lebar lagi. Hanya jiwanya yang kita warisi. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji, terima kasih Haji Marsuki. Oke, ada Ayahanda Sulaiman. Haji, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sore. Wabarakatuh. Ya, lagi di tempat kerja ini Pasar Butung. Wih, terima kasih sebelumnya. Lantai berapa? Kita monitor. Sementara di loket pembayaran. Oh, di loket. Hujan ke situ, Ayah. Mobil loket pembayaran kan. Masih hujan. Masih di situ aja. Hujan Ki? Masih. Sudah redam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesempatan untuk dulu karena saya di dalam loket tidak maka dulu menelpon. Iya. Tradisi si gajah lalan lipat. Lalan lipat. Lalan lipat asal. Ini namanya untuk mempertahankan harga diri si gajah lalan lipat. Artinya untuk mempertahankan sirik napacce. Iya. Ya, sirik napacce. Jangan dulu ada mobil mau keluar dulu. Jadi orang betul-betul lagi tugas. Begitu cintanya. Iya, begitu cintanya dengan RRI. Iya. Walaupun dia dalam keadaan tugas, tetap dia luar memantau. biasa. Iya, monitor. Oke, ya sudah. 7.000 Bapak, 7.000. Iya. Iya. 7.000, iya. Terima kasih. Ini prinsip
Sirik napa jadi mempertahankan harga diri Pak Enal, Pak Ejak, tidak. Jadi itu kita tradisi begini, tapi tidak ada nih sekarang. Suji. Terlalu ekstrim ininya perkelahian. Iya. Pak, pernah tong ada waktuku masih SD dulu. Gara-gara sawah di yang sawahnya itu, apanya itu dia aliri sawahnya air. Ceritanya di daerah Maros ini, ceritanya di daerah Maros. Daerah Maros, pernah. Langsung? Iya, sama-sama ji yang amuretus, batu itu bilang kenapa no aliri anuku nah sudah niku tepo, artinya sudah niku bendung. Kenapa kau aliri lagi? Bilang tidak kan sawahku juga dibawa motongi air gara-gara begitu. Akhirnya mempertahankan masalah, mengatasi masalah begini, bilang begini, kita mau bertarung. Bertarung sampai mati. Begitu, iya bertarung. Artinya si gajang, tapi dia di situ di lokasi, dia cari lokasi, bilang cari mau lokasi kalau mau. Sangka aja tak dulu, bang. Maksudnya terjadi kejadian begitu. Jadi siapa yang tumbang? Ada salah satunya atau dua-duanya? Apa namanya itu sama-sama. Pulih. Iya, sama-sama. Iya, pulih sama-sama. Akhirnya datang petugas polisi bilang kenapa tidak diselesaikan dengan hukum, bilang ini artinya masir itu karena mempertahankan harga diri, harga dirinya. Betul. Akhirnya terjadilah begitu. Dulu kan orang tua kita itu Pak Enal, abangku Rica, itu dipertahankan Alimpureng dia pertahankan, artinya kejujurannya. Oh, kejujurannya dia pertahankan begitu. Itu Alimpureng artinya kejujuran. Iya. Tapi seandainya barangkali Pak Sulaiman, seandainya barangkali ada satu yang kebal, mungkin satu yang kebal mungkin hidup, tapi ini tumbang dua-duanya, ya. Karena tidak ada yang kebal toh. Enggak ada. Ya, 11.000. Oke. Mahalnya tidak bayar orang kalau parkir 11.000. Makasih Pak. Iya. Tidak jangan dulu dibuka. Saya kira selesai. Orang membayar. Ya ini di loket ini ya lagi tugas. Di loket. Antrilah di Alempurennya na pertahankan itu Alempuren. Akhirnya terjadilah begitu. Akhirnya begitu. Agak tengena tina keteguhan, tidak mau mengalah. Iya. Agak tengena tidak mau mengalah. Dua-duanya merasa paling benar. Iya, bilang kau menjual, saya membeli. Itu. Yang ketiga itu awaraningan. Artinya awaraningan itu keberanian. Oh iya. Awaran itu semua dipertahankan, artinya kejujuranna, agak tengena, awarinengenna, itu bahasa Bugis semua itu. Pak Enas. Iya. Daripada kayak apa tuh mengatasi masalah. Ya. Bukan pegadaian ini. Mengatasi masalah tanpa masalah. Iya, mengatasi masalah tapi menambah masalah. Oh iya, betul. Berarti bukan pegadaian. Iya, bukan pegadaian. Hukum diabaikan. Akhirnya tama-tama tumbang, begitulah kita. Ada istiadat tak diakui oleh dunia. Ada istiadat tak begitu, mempertahankan harga itu perantai itu mempertahankan harga diri. Tidak mau diintimidasi. Akhirnya si gajah, kalau perlu si gajah tidak lelimpah. Begitu. Pada banyak mobil. Oh iya. Oke. Banyak mobil mau keluar. Terima kasih. Sehat semua. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu. Hai Bu Arsina, apa kabar Bu Arsina? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikat teh ngasing.
sempat rekat. Iya, ikat tengah simper rekat Sehat ke semua di studio. Amin, makasih Bu Arsina. Hujan di situ kan? Derica, Dewasi, siapa? Aswida. Hujan, bosi di situ bosi. Tidak, belum tuh hujan di sini, tapi lumayan agak mendung-mendung. Iya. Mendung tak selamanya hujan. Iya. Tapi kalau di sini sudah reda di RRI sudah reda. Oh, hujan di Tadi hujan Tadi tapi sempat luar biasa. Iya. Sempat deras sekali tadi. Alhamdulillah. Amin. Hujan membawa berkah. Iya. Amin. Iya. Ini kemarin saya salah paham Kak ini. Iya. Biasa ku dengar saya ada Iya. siapa kita pengaruh. Iya, pengaruh. Iya, pengaruh. Kami memang jarang orang Ini. dengar ini Segiajang Dalam Lipa. Iya, Jarang saya sekali. tidak tahu ke bahasa Bugis tuh apa ini arti. Jadi diketawai ya karena masuk aku bilang nganu. Tidak apa-apa supaya ku ingat gitu anu mapak baji kau kuliah. Iya. Kan orang zaman dulu itu Bung Richard, biasanya orang kan di kalau kawin kan dia dikasih jodoh saja. Jadi nanti selesai pestanya itu orang Makassar bilang nih Pak Baji Kang. Pak Baji disatukan diperbaiki tuh supaya damai atau kalau aku suka. padahal sebenarnya padahal sudah baik. Iya. Tapi lama-lama ku ingat nih, ada pen dulu tuh dongeng-dongengan ki orang tua. Iya, dongeng-dongengan ki. Bunda. Bunda. Iya. Nanti kalau masuk di sarung baru saya undang kini. Alhamdulillah. Jangan tunggu lama-lama. Iya. Boleh lanjut dulu orang. Lanjut ke Bu Arsina. Betul acara ikat ini bisa menambah wawasan. Iya, yang betul. kita tidak tahu bisa bisa ditahu. Iya, banyak sarungnya bisa bagi-bagi toh. Sarung besar. Tapi ini pengertiannya baru kan mengerti ini menceritakan orang dulu nah bilang apa lampa ko siri amantang lampa ko barang amantang ko siri ini artinya nah bilang orang kalau ada orang nah memang kita benar kita lawan demi kebenaran harus berani karena benar ki artinya ini dibilang satu sarung diduai daripada ke sama orang kalau memang salah ki tapi ini harus berani demi kebenaran betul laki-laki nih itu biar apa nalawangi iya karena memang ada juga nunya kekebalannya di dirinya tapi bahaya sekarang dikasih begitu anak-anak tak pakai dia. Dan memang sekarang sudah tidak ada itu namanya ilmu kekebalan. Karena itu katanya kalau ada ilmu kekebalan itu kayak berkah juga tidak akan datang itu ya. Tambah sial orang ya. Makanya orang dulu itu dia buang itu ilmu-ilmu begitu. Karena kalau sementara sakratul maut juga susah sekali tuh. Iya, kalau ada ilmunya harus dikasih keluar dulu. Iya. Supaya tidak menderita. Iya. Kan orang kan mau cepat itu lepas. Iya. Daripada di tengah-tengah itu kan antara sudah mau meninggal masih tersiksa itu. Iya. Lanjut Ibu Arsina. Iya. Sehat ki semua di studio. Barangkali Bung Richard saya mengerti ada ini paling ceritana dulu orang tua Tunggu Maki kalau masuk di sarung saya undang. Baru kok mengerti. Ayo Pak, aku tunggu undangannya. Amin. Sehat bertiga itu aku tunggu undangannya semua. Makanya saya lagi tunggu siapa tahu ada mau bekasi ke sarung toh. Iya, yang penting sudah
masuk itu Oke deh. jelas Pak. Ku ingat itu ceritanya orang tua ya, oh ini punya maksud ini. Oke. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Iya, sehat selalu. Barangkali Bung Richard juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Borsina. Ya, barangkali juga mungkin ada sedikit tambahan dari Aswida ini. Kita mau Ada lagi yang terima. Ada telepon. Halo. IKT, iya. IKT. Iya. Waalaikumsalam. IKT Ngasing. Iya, dari Pampang. Siapa ini? Oh, Ibu Nursi apa? Oh iya, kita tutup. Selesai Mi. Oh, selesai Mi kah? Selesai Mi. Mana tutup Kianu, Richard? Mau ditutup Mi. Sudah jam 5 katanya. Oh, jam berapa nih? Jam 5 sore dia bilang Bung Richard. Iya. Ini ceritanya ini kan saya sudah mau masuk sarung. Ini siapa tahu kita mau sumbang sarung satu. Sarungku ada. Ada. Itu. Kasih Mas satu nih. Iya. Iya. Mau masuk nanti di sarung. Iya. Mau masuk di sarung ini. Makanya tiba mana sarungku? Bagaimana caranya? Ada sarung di sini. Mau masuk sama siapa? Ada deh. Iya. Oh, Dembau ini kah? Iya, betul. Oh, kupira saya Ibu Nursia. Oh, saudaranya kapan? Oh. Ibu Bahar. Kakak sudah. Ya, pernah ke rumah Ata. Barusan kedengar suara apa? Tapi pernah di rumah Ata toh Ibu Aswida? Iya, pernah dulu. Tahun berapa? Orang tahunnya. Ibuku. Oh, kita sudah lupa. Lupa kita Sudah lama berapa? Lupa bilang tahun berapa dia datang. Tapi kayaknya bunyi saya belum kenal, Kak. Belum kenal. Bisa kita keluar dulu dari air. Kayaknya kita dalam air. Belum turun dari langit. Mari silakan, apa yang kita tahu mengenai ini? Si Gajang apa tadi? Si Gajang Lalu Pak. Iya, apa yang kita tahu? Ya itu kalau orang misalnya lalu itu masing-masing menguji kekebalannya. Iya. Tapi ada pernah terjadi di kampung antara teman itu saudaranya istri dengan itu suaminya tuh yang tapi dia tidak dalam sari. Oh, dalam apa? Di sawah sih. Oh, di sawah. Sama apa Sulaiman. Itu dulu apa pematang sawahnya dia kasih pindah. Kasih pindah ke mana? Iya. Pampang. Ke sawahnya. Oh, gue kira kasih pindah di Pampang. Terus itu dia bilang itu saudaranya istrinya, kenapa kok kamu kasih begitu itu? Pemegang sawah ada di batasnya. Dia bilang Mana bilang bukan pembatas itu, saya punya. Anuku kau bikin pembatas. Terus dia bilang itu anunya, pihak yang satu, dia bilang, apa bilang? Nah saya yang bikin ini di sini, memang betul itu. Pembatas itu saya punya, bukan anunya. Kenapa kau ambil aja? Saya punya ini, saya punya tahu separuh. Terus di situ berbaku anu di situ. Saya bilang, kira-kira bagaimana kalau kita bertarung? Kenapa Anda lihat di CCTV? Ya? Dipasang di sawah CCTV.
Kan pasti ketahuan toh. Itu lah, tapi tidak mau mengaku. Oh, Dede. Iya, dia Akhirnya menentang juga bahwa dia Terjadilah Ah. lagi. namanya orang ini tuh. Nah, akhirnya baku pukul. Ya, iya. Ah. Akhirnya dia bilang itu sang ipar, Hmm. bagaimana kalau kita apa namanya nih? Siga aja lah. Bertarung di dalam sarung. Sarung. Iya. Tapi enggak ada sarung. Udah lupa sarungnya, enggak mau. Tapi dia bertarung telanjangnya begitu di sawah. Wah, Dende. Tapi Akhirnya- artinya mengadu kekebalan itu. Akhirnya apa yang Ternyata terjadi? itu yang anu itu yang benar dia punya tanah. Yang punya pendapat, ya. Dia menang. Akhirnya dia bunuh itu iparnya itu. Oh, yang salah, ya. Yang salah mati. Ah, setelah itu? Jadi akhirnya mati itu dia punya ipar. Dia pulang di rumah. Dia tahu itu saya suka kakaknya itu adiknya itu. Si ambil suamimu di luar. Terkapar di sawahmu itu karena keserakaannya. Lari keluar semua anaknya dengan istrinya. Menangis. Ini yang membunuh, lari pergi ke kantor polisi melapor. Iya, itu pernah itu. Menyerahkan dirinya. Iya, menyerahkan diri nih. Padahal anu itu PMS itu. Oh ya. Seorang pendidik kan? Iya. Jadi itu nih dikatakan itu betul-betul itu kita punya lah, ada yang mau mengaku dia yang punya, terus ada artinya itu orang-orang yang tidak mau juga di ini, dia aja mau bertarung, dia masing-masing dipertahankan kita punya kekebalan. Tapi kan maksudnya iparnya kan tahu bahwa itu kan bukan punyanya, bukan miliknya. Kenapa juga mau? Ya. Iparnya kan tahu bahwa itu kan bukan sawahnya. Kenapa dia juga mau? Itulah namanya Karena serakah. Oh iya. Si Pak E tidak baik. Dia mau memperluas sawahnya. Iya. Padahal ini iparnya jujur. Iya. Iya. Jujur iparnya karena kenapa kau mau dipindah lagi itu? Nah saya sudah bikin itu pematang di situ. Tapi Saya bilang iya, jadi kau salah juga karena saya punya kau bikin pematang. jadi Saya bilang saya tidak mungkin saya salah, tidak mungkin saya mau ambil anumu. barangmu. Iya, Iya, jadi ini barangnya mulai dari Pampan sampai ke rumahnya Lukman Rola. Jauhnya tuh ya? Karena kalau saya ke rumahnya Lukman Rola, lewat ke depan rumahnya Pak Umar. Berarti berapa hektar itu? Iya. Bisa dibagi-bagi ini. Iya. Sampai waktu Pak Ibu Nursia dia bilang Jaswida, dilewati rumahnya Pak Umar, saya dilewati ini. Iya betul. Jadi tangga gitu kita Lukman Rola. Siapa dibilang? Penyanyi punya daerah Makassar. Iya. Oh ya tahu. Pernah juga ke sini di Uru itu. Yang benar. Iya. Kapan? Kak bisa nih tanteku, Iya, oh. Jadi lanjut Ibu Nursia. Ya, saya kira begitu. Oh iya. Bunda, Ibu. Ibu Aswida. Iya. Oh iya. Halo. Sehat selalu nih. Lukman Rola bawakan gigi apa? Apa? Artis di. Iya, dia bawakan gigi apa waktu datang di rumah ta? Pergi di urut Pak Umar. Oh, Umar. Saya kira dibawakan Kisaru. Seandainya barangkali minta Kisaru, udah bawa Kisaru. Oh iya. Baru nak pakai di Fiji. Oh iya. Terpaksa sarunya Pak Umar dikasih. Oh begitu. Itu enak. Iya. Hati juga selalu. Iya, makasih Dembau. Iya. Selalu. Masih ada Kak? Masih ada sisa-sisanya kemarin. Habis nih.
Kuah-kuahnya mau biar mie kuah-kuahnya mau. Wah, tulang mama. Oh, enggak apa-apa. Dibikin konro. Sop konro tuh. Iya. Tadi malam makan, Kak. Astagfirullah. Nah, bawakan Ibu Fatma. Oh, ada Ibu Fatma itu padahal itu tetangga di gua. Oh Jalan ke iya. Jauhnya tuh? Tetangga enggak jauh dari rumah Swida. Oh iya. Rumahnya dulu Ibu Fatma baru saya. Iya. Tadi malam kau dona makan nasi. Masa. Konro. Tuh. Telur itu nasi konro bayau. Oh iya. Oke. Iya. Iya, jadi untuk Ibu Fatma terima kasih banyak. Banyak rezeki kita sehat kita selalu. Kalau saya minta saran ke saya deh. Oke, untuk kita bertiga Iya. sehat juga di. Amin. Iya, banyak juga sama rezeki kita. Amin. Ya, pamit Ma. Selamat siang dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh, belum ada. Ya. Apa namanya? Berarti memang tradisi ini dulu. Berarti hampir setiap daerah mungkin ada ya. Ada cuma barangkali namanya beda-beda. Beda-beda. Iya. Oke. Nah, tapi maksudnya kalau kita membayangkan bahwa sahabat budaya, kalau mari kita coba bayangkan bahwa ketika misalnya ada sebuah permasalahan terus tiba-tiba tidak ada di jalan keluarnya. Tidak ada jalan. Padahal musuhnya keluarga dari kedua belah pihak sudah datang, sudah mencoba menawarkan jalan keluar begini, tapi mungkin ada saja mungkin salah satu yang berkeras hati ya, atau mungkin tidak mau mengakui, atau mungkin mau supaya harus dengan jalan seperti ini mungkin karena saja masing-masing tidak ada yang mau mengalah kan? Nah itulah pendapatnya masing-masing bilang benar. Jadi makanya diadakan pertarungan si gajah lalang lipa. Karena di situ menurutnya penyelesaiannya. Tapi itu kan membutuhkan juga proses yang panjang ini, membutuhkan proses panjang. Bagaimana kalau memang kita mencari jalan-jalan yang terbaik, jalan yang bagaimana baiknya, tapi kalau titik temunya tidak bisa kita tidak ketemu, akhirnya terjadilah begini. Ini penyelesaian terakhir. Penyelesaian terakhir ini. Kalau ini si gajang lalang lipa, iya. Dan harus menerima semuanya. Iya. Nah, kedua belah pihak harus menerima. Tapi, siapa yang kalah? Iya. Harus terima. Iya. Maksudnya ya akhirnya mau tidak mau pasti salah satunya ada yang jadi korban. Iya. Mati. Iya. Ya karena itu tadi Kak. Iya. Karena itu tadi memang yang satu merasa paling benar, yang satu juga merasa benar. Iya. Gitu. Dan diselesaikan secara kekeluargaan juga buntu. Tidak bisa ya. Akhirnya kedua belah pihak itu memang, tapi ini ada persetujuan. Kalau tidak ada juga tidak bisa. Tidak bisa. Halo, assalamualaikum Ikate. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikate ngasing. Iya. Siapa di mana Ki? Ini Bung Rijal untuk apa itu sarung? Betul serius ini. Nanti saya kasih sarung tuh. Amin. Coba tebak dulu, siapa ini? Coba tebak dulu nih. Siapa kira-kira? Assalamualaikum Bu Enal. Siapa dia? Ketawanya saya sudah khas sekali. Ayahanda Gunadi, apa kabar? Oh, Pak Gunadi. Kabar baik. Oh, Pak Gunadi. Nah, saya masuk ini gara-gara Pak Gunadi yang di Minasau. Sarung tuh, jadi saya kapan dia mau musuh. Asik. Saya akan siapkan satu. Wih, luar biasa. Sarung sutra lagi. Dari Sengkang barangkali ini. Iya. Atau bagi-bagi kita berdua ini bertiga. Orang Sengkang. Mari silakan. Iya. Mau cerita atau mungkin punya pengalaman? Si gajah dalam lipat. Iya. Kalau saya tidak pernah si gajah dalam lipat. Si gajah dalam kamar. Iya. Saya cerita Mas Joni itu masalahnya tidak ada yang
Tidak ada yang mana membela. satu dan karena tidak. Karena peraturannya belum. Dulu kan belum ya tadi. Iya, belum peraturannya. Dibilang tadi sama siapa namanya Bang Jono, dulu kan belum ada polisi. Iya, belum ada hukum. Belum ada hukum. Ada hukum. Tapi hukum adat barangkali itu ya. Iya. Nah, mau tidak mau terpaksa mereka menggunakan cara itu. Iya. Yang jelas sama-sama. Karena penyelesaian Jadi terakhir tidak mati itu Ibu Afida. Iya, karena betul. Iya. Bisa jadi karena mungkin yang satu memang sudah persiapan, yang satunya juga memang sudah punya masing-masing niat, sudah ya. bersiap ini. Iya, sudah punya Ya, niat. betul. Nah, akhirnya berarti kalah ilmu nih. Iya, kalah kekuatan. Pasti yang diutus itu masing-masing ada ilmunya toh. Iya. Ya, tidak mungkin satu golongan utus samanya pasti tidak berilmu. Iya, betul. Iya. Pasti. Jadi kapan ini Bu Richard? Iya, yang penting ada di sarungnya, jalan. Cepat minta dikirim. Kalau sarungan sutra. Boleh bisa hari Minggu kita ketemu nanti. Iya. Mana saya bawakan kita daan? Hari Minggu. Hari Minggu kita ketemu. Iya. Karena begini Pak Gun. Kan ini Bung Richard kan umpama dia kan dari luar Sulawesi. Kalau saya dengan Aswida kan biasa namanya Sutra. Iya. Tapi saya juga mengharapkan mudah-mudahan Richard, bukan saya, Bung Richard dibawakan. Iya. Begitu. Karena kalau saya dengan Aswida kan ada Ji. Ya ada jadi ya betul. Bung Richard jadi kasih bawakan Sutra. Dan katanya mau bikin acara tuh jadi. Oh iya. Kapan? Oh acaranya. Tunggu dulu. Yang penting ada sarungnya gampang. Nah itu. Sarungnya dulu. Karena kalau sarung sutra itu bukan beri pakaian. Iya betul. 3 jandalan lipat. Di dalam kelabu. Iya. Bukan siganya. Siganya. Kalau di dalam kelabu kan 3 ajang itu, 3 ajang tuh. Apa di sana hujan atau bagaimana? Ya. Hujan. Baru-baru selesai ini. Baru berhenti. Tadi hujan keras. Sama. Ini saya tunda ini keluar dulu ini. Karena bete jalan. Gak tahu kenapa tiba-tiba ini maksudnya hujan deras ini. Iya. Ini berkah ini. Supaya dingin-dingin orang. Iya betul. Amin. Iya. Oke Bung. Iya, terima kasih. Sama-sama. Adi Aswida. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Gun. Iya. Bung Richard. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita menyanyi dulu Kak atau bagaimana? Bisa. Menyanyi dulu ya? Iya, lagunya Aswida dulu menyanyi. Oke, Kakanda Aswida dulu. Apa teh lagunya? Useng Keruk. Useng Keruk. Bediku. Artinya apa ini boleh cerita dulu? Lagu patah hati mesti dengerin ini orang. Tidak apa-apa. Patah hati. Karena mungkin salunya belum ada tuh jadi patah hati. Karena ini lagu. Iya. Silakan lanjut saja. Mungkin karena belum ada sarungnya makanya. Iya, lanjut saja. Oke, atau sarungnya dibawa lari. Iya. Oke, sahabat budaya nanti sebentar kita lanjut lagi, kita mau dengarkan dulu suara merdu dari Kakak Aswida. Judulnya Using Keruk Pediku. Oke deh. Tingerangi riolo wetu tasibawa riawa tetibo siye tosipat dua janji mase pura ipau madiolo magina tahu lainge mapuna iki dua pajajiana tarima hidu tata ia tiwi sinina pedie
Usigaro padiku ulolang ale-ale mauni marjeng walupaiki tarimani madece papile pacajata saba uwise tania elota reko memang si putotoki risiwa watu nato masidi tinggarangi riolo wetu tasi bawa riawate tibosi tosi padua janji mase pura ipau madiolo magina tahu lainnya mapuna iki dua pajajiana tarima hidu tata ia tiwi sinina pedi using karo pediku ulolang ale-ale mauni marjeng walupaiki tarimani madece papile pajajata saba uwese tania elota reko memang si putotoki risewa watu nato masidi Usigaro padiku ulolang ale-ale mauni marjeng walupaki dari mani madece papile pajajata saba uwise tania elota reko memang si putotoki risewa watu nato masidi reko memang si putotoki risewa watu nato masidi nato masidi. Oke, aduh mantap. Bang Inul boleh ya? Iya. Oke, ini apa ini ceritanya apa tentang apa ini? Iya mulus sereng. Tabe, iya. Iya mulus sereng, lainnya mulai ngereng. Artinya kok sayang kamu temani tidur, orang lain kau ingat. Iya. Bahayanya nih. Jadi ya tidur itu tubuhnya di situ tapi
melayang-layang ingatannya ke iya di sana Jadi ya. apa paling artinya apa paling arti itu sarung Pak? Iya. Iya, betul itu. Aduh, Iya. Tadi kasih kembali sarung. Iya. Tapi kalau Bung Rica tidak Ji. Iya, betul. Akan ada Jiano Pak Gunadi nanti bawa. Iya itu hari Sutra. itu hari memang janjian cuman mungkin ini Inilah. tukar jadwal Iya. waktu itu kita punya mungkin waktu beliau datang apa namanya kan harusnya kan hari Minggu kemarin Iya. kan Iya. Bung Richard yang bawa Iya. Bagelong. Cuman karena baku tukar sama Ambo Ruse Ambo, karena iya. karena paginya itu dia ada kegiatan di masjid di depan. Iya. Nah kebetulan siangnya juga saya ada kegiatan jadi Iya. terpaksa kita baku tukar. Jadi mungkin Pak Gunari mungkin pikir bahwa saya yang siaran waktu Iya. itu. Nah, Iya, oke deh. kalau sarung surte itu kalau dicuci beda ya. Tidak bisa dicuci kalau sarung Iya. sutra. Tidak bisa. Jadi Ada Iya, teknik. diangin-anginkan saja kalau sudah dipakai. Iya. Nah, Sutra. kalau misalnya dia maksudnya kotor kena maksudnya Kena noda. Langsung luntur pernah Tapi, itu saya tapi punya. ada itu seperti Kalau baju sutra. aslinya itu, kalau Oh iya, asli yang tidak bisa aslinya dicuci. ini, yang aslinya dibawa dong, dibawakan. Tidak luntur ini. Oh jadi berarti dikasih di air saja. Iya, Berarti tidak boleh di ini, tidak boleh di apa dikocak. namanya? Oh, tidak boleh. Saya tidak tahu itu karena saya tidak pernah mencuci, cuma orang bilang. Iya sih katanya. Iya. Di ini saja Iya. dikasih masuk di air dikasih gini terus tinggal di ini apa namanya di angin-angin dikasih. Iya. Tapi setahu saya itu tidak bisa tidak bisa dicuci. Dicuci ya. Cuma diangin-anginkan kalau sudah dipakai. Oh gitu. Oh iya. Karena memang itu maksudnya Karena pernah sutra itu kan iya, sutra yang saya punya bapak itu bukan sembarang iya. pas masuk apa itu Iya. air jagung pernah Iya. ke daerah Sapaya itu kebetulan itu Tidak sengaja. om menikah Iya. saya kasih masuk juga sama dengan jagung keluar itu airnya tidak tak tumpah. tidak bisa kasihan dicuci langsung luntur Iya. anunya. Karena ini baru-baru juga ini di Goa ada acara besar-besar itu keluarga apa namanya tuh yang di Goa? Karaeng apa? Ya kebetulan ini kan cicit daripada Aswida sekarang. Jadi Aswida hadir waktu itu ada 1.000 orang di Balak Lumpua. Oh ini acara Iya. yang baru-baru ini. Yang kan? baru-baru, Iya. iya. Itu kerajaan yang Goa tapi dia itu Talak Salapang ya mungkin. Batik Salapang. Batik Salapang. Ya Batik Salapang. Mengangkat raja itu. Batik Salapang itu mangkat. Jadi dibikin di ini di apa di iya. Di rumah adat. Ya, Balak jadi Museum Balak Lumpur. dari keluarganya sudah itu di sana ada sekitar 1.000 karena dia ini keturunan keempat ya, kelima kamu. Apanya? Kamu. Ikan nenek saya dulu kan pernah jadi galaran di sana. Iya itu yang keempat barangkali. Jadi Batik Salapang. turunan langsung begitu Iya turunan langsung dia. Itu Batik Salapang tuh apa? Artinya apa? Itu mengangkat bate galarang. bate. Baru dikasih kumpul semua. Iya, yang mengangkat Tapi raja. sebenarnya itu satu keluarga semua aja itu. Satu keluarga. Iya, kayak kerajaan kecil kan. Termasuk dengan sepupunya ini sepupu 2 kali ini dengan Bapak Profesor Dr. Rias Rasid. Oh, masih satu ini juga. Ya sepupu 2 kali. Oh, berarti masih ada turunan langsung Iya, keluarga. dan dia di sana ada Pak Rias ya, yang mantan menteri. Iya, beliau hadir juga. Hadir karena sepupunya tetangga juga di Goa di Sungai Minasa. Itu di dalam acara budaya itu apa yang kegiatan apa di situ? Mempersatukan saja itu Untuk saling bertemu itu keluarga sudah baku jauh-jauh semua. Tidak saling mengenal lagi. Sudah merantau ceritanya. Ya sampai keturunan keempat, kelima. Kalau anaknya sudah itu keturunan kelima. Keturunan kelima. Iya. Oke. Berarti mereka datang dari berbagai Iya. tempat. Berbelahan tempat betul. Berkumpul di situ. Berkumpul di sana. Wih, pasti seru ya. Seru sekali karena tidak saling mengenal gitu. Ada yang dari Surabaya, ada dari Jakarta. Pakaiannya? Enggak cuma pakaian putih. Kalau perempuannya pakai baju kudung hitam. Oh, oke. Maksudnya itu memang setiap tahun dilaksanakan atau baru gimana? ini diadakan. Baru diadakan, iya. Karena untuk Bapak itu dia dari keturunan dia dulu Batik Salapang tuh. Batik Salapang itu berarti 9. Iya, 9. Nah itulah dulu katanya itu dia lagi yang mengangkat raja. Ya, itu yang Batik Salapang itu dia yang. Jadi akhirnya maksudnya ingin mempersatukan karena sudah lama Iya. tidak pernah ketemu, sudah lama tidak pernah berjumpa, dan akhirnya datang dari berbagai ini ya, bahkan ada juga katanya dari luar negeri ya.
Iya. Iya. Makanya di gua itu omnya Aswida, satu kalinya bapaknya, bapaknya daripada Padas Rasid, ada nama jalan di sana, Jalan Rasid Del Lurang. Iya, Jalan Rasid Del Lurang ini diabadikan semua karena keturunan diabadikan menjadi nama jalan. Nama jalan. Ada juga jalan Batik Salapan di sana. Ada Batik Salapang ada. Ya. Di rumahnya namanya Soima, masuk ada teman istrinya namanya Soima itu, bagus suaranya. Nah itu rumahnya Soima. Batik Salapan. Nanti itu. kapan-kapan beliau diundang di sini juga ya untuk. Masih keturunan keluarga langsung juga sama ini Bunda Soima itu. Bukan, alamat rumahnya. Kalau ada jalan Batik Salapang masuk, kalau kita masuk ke rumahnya Soima. Iya. Waduh, berarti bayangkan saja kalau misalnya semua keturunan, berarti ini ya, berarti sudah generasi-generasi begitu. Iya, sudah. Tapi ada anunya, apa namanya, silsilahnya terstruktur. Iya, makanya iya. Ada. Oke, berarti akhirnya di situ nanti akan ketahuan. Iya. Oh, ternyata dulu ini dari ini. Oh. Ya. Kalau di Sungguh Minahasa itu bukan orang lain, semuanya keluarga itu. Rata-rata keluarganya. Dan rata-rata mereka juga mungkin sudah sudah punya jabatan tersendiri. Betul. Gitu, karena orang dulu kan pintar. Iya. Nah, karena bapak saya sempat cerita, almarhum bapak saya sempat cerita bahwa dulu itu kan katanya seperti kayak batu. Iya. Ada batu terus ditulis terus nanti dihapus, ditulis lagi. Jadi orang dulu kan mereka punya ingatan itu kan kuat, dan rata-rata mereka pintar. Betul. Maksudnya pintar pengetahuan, pintar berhitung. Nah, itu bapak saya dulu itu saya ingat dulu betul waktu masih SD terus diajar. Beliau bikinkan kali-kali 1 kali 1, terus kali-kali 2 sampai kali-kali 10. Beliau ketik terus ada juga kita baca sasi suseso, mami memo. Kaki koko itu kita belajar membaca dulu. Makanya ya, ini kakeknya Datuk Mangken yang dari Batik Salapang, karena orang pintar dia, ahli ini pintar, keturunannya diambil sama Pak Profesor Dr. Rizal Rasid. Nah, itu ada Pak dengannya, Daeng Manangkasi. Iya, artinya Manangkasi bersih. Saya ingat karena saya punya guru. Jangan sampai mungkin masih berkeluarga juga. Sama ini karena saya punya guru SMP dulu. Beliau juga namanya Daeng Manangkasi. Ya, mungkin dari guru juga. Guru SMP dulu. Iya. Guru SMP di SMP 16. 16 ya. Waduh, itu puluhan tahun yang lalu itu. Oh, di sini di Makassar ya, SMP. Iya, SMP di Makassar. Nah, makanya saya ingat guru bahasa Indonesia saya dulu namanya Daeng Manangkasi. Sama orangnya orang Makassar itu kalau begitu. Iya. Tutur bahasanya bagus, memang cerdas beliau. Sangat cerdas. Oke, kalau gitu kita dengarkan dulu. Lagu. Berarti nanti di sesi terakhir boleh duet ya? Iya, bisa. Lagu apa? Terserah. Lagu Toraja apa Sambarang. Kita dengarkan dulu Bang Enal dengan mulu sereng lainnya mengereng. Oke, mengereng ya. Iya, mengereng. Kau ingat itu mengereng. Ingat. Ini udah enak musiknya. Sarangnya rekon salaik pura semana ampega salamu cendeka masola seperti murung belum cek
Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? UC1000 isotonik dengan elektrolit dan 1000 mg vitamin C. Ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Mengelola karyawan bukanlah Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan gedung Pegangsaan Jakarta. Tanpa sistem yang rapi, Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993,
bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi. Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Pernah kepikiran bagaimana 3 negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage Sahabat budaya dimanapun berada, kita sudah di penghujung kebersamaan ya. Sekali lagi terima kasih Kakak Swida, Abang Hena. Ya, sama-sama. Nakuku. Duit, ya. Yang mana ini coba dilihat dulu. Coba, ya naik lagi sedikit. Nah ini nih dia. Coba naik lagi. Oke. Ya ini. Yang ini. Iya. Oke. Di penghujung kebersamaan Musya kira-kira apa yang kita mau sampaikan mengenai tradisi ini? Untuk Musya, untuk kita semua, untuk anak-anak muda, untuk ini semua silakan. Saya kira untuk tradisi ini si Gajah Lalang Lipa, pertama kita menghimbau kalau ada acara barangkali di RRI ya bisa diangkat saya kira. Dan untuk adik-adik kita ini ya barangkali untuk diperkenalkan. Ya silakan kita perkenalkan saja kepada adik-adik yang sekarang ini masih kayaknya sudah tidak mengenal lagi itu ya. Saya kira cukup sekian Bung Richard. Seru kali ya. Iya. Misalnya nanti mudah-mudahan nggak ada halangan, nanti bisa ditampilkan di perayaan HUT RRI. Iya. Siapa pemainnya kita belum tahu. Iya. Oke. Atau siapa tahu ada yang mau mendaftar dan taruhnya betul nanti seleksi ya. Tapi perlu ada pelatihnya. Iya, harus ada yang melatih. Tidak bisa, iya betul. Supaya nanti, karena kan ceritanya bertarung ini. Ada juga Pak ya kayak manca orang kan. Iya. Jangan sampai salah masuk kok. Kakak Wida terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, nanti kita ketemu lagi di lain waktu sama Budaya. Iya. Ini persembahan terakhir dari Kakak Wida sama Abang Enal untuk kita semua. Dan langsung kita nanti sebentar bergabung ke Jakarta. Jangan kemana-mana sahabat budaya.
murimu cewakan kalau mak lirik-lirikmu rusak nyawaku. Naku lenu taku cini. Drapangi bulan rupanu, binto yang buah matanu, harani puji, tak kuleku kalupai. Engkau bani pareta kana simbang ki dolangan ki paranakku tanpa sika belai. Para sumanggata mami, si kaya lalang sura, si kaparisa. Tuliero asi juni. Lanjut. Muri no cawakan kalau lirik nu lusa nyawaku. Naku lenu taku cini. Mingka apa mi pareta kana simbang ki dolangan ki paranaku tubuh tasi kabelai. Para sumangat tak mami, si kaya lalang sura, si kaparisan, tuliero asi cini. Muri-muri nu jawakan kalau mak lere-lere nu lusa nyawaku. Aku ulangmu taku cini. Drapangi bulan rupanu, binto yang buah matanu, harani puji, tak kuleku kalupai. Oke, makasih. Makasih. Kita ambil terakhirnya aja Ya. ya. Oke, nanti kita ketemu lagi lain waktu, sahabat budaya. Kira-kira siapa nanti bintang tamu minggu depan? Oke, jangan lupa bawa sarung tak.